Pernahkah kamu merasa seperti ada yang salah dengan dunia ini? Seakan-akan ada kekuatan yang bersembunyi di balik setiap tatapan, setiap perkataan, dan setiap tindakan orang-orang di sekitarmu. Banyak dari kita, entah sadar atau tidak, hidup dalam bayang-bayang harapan orang lain, terperangkap dalam permainan ego yang tak ada habisnya. Kita seringkali merasa tidak cukup, merasa harus membuktikan diri, merasa tak punya pilihan selain untuk mengalah atau mengikuti arus. Tapi tahukah kamu, ada cara untuk mengubah seluruh permainan itu? Ada cara untuk membuat mereka yang hidup dalam kebohongan terdiam, bahkan mereka yang paling keras pun akan terhenyak, hanya dengan menghadapi dunia ini dengan cara yang berbeda. Apa yang terjadi ketika kamu berhenti mencoba untuk menyenangkan semua orang dan mulai menjalani hidupmu dengan ketenangan yang datang dari pemahaman sejati tentang siapa dirimu? Apa yang terjadi ketika kamu menghentikan permainan pencarian validasi dan memilih untuk tetap berdiri teguh dalam kebenaran dan kekuatan batinmu sendiri? Ketika kamu berhenti membuktikan dirimu, saat itulah mereka yang selama ini mencari celah untuk mengendalikan, untuk mempermainkan, akan terdiam. Mereka tak tahu bagaimana harus merespons, karena kamu bukan lagi bagian dari permainan mereka. Kamu tidak dapat dimanipulasi dan kamu tak akan pernah bisa dihancurkan oleh ketakutan atau penilaian. Di video ini kita akan membahas bagaimana kamu bisa menjadi kekuatan yang tak terlihat tetapi tak terkalahkan. Bagaimana kamu bisa membuat mereka yang selama ini menganggap kamu lemah atau tidak berarti akhirnya melihatmu dengan mata yang berbeda. Sebuah kekuatan yang datang dari dalam dirimu sendiri, yang mampu membuat narsisis terdiam selamanya. Ikuti perjalanan ini, dan biarkan dirimu menyadari betapa luar biasanya potensi yang ada dalam dirimu. Potensi untuk hidup bebas, untuk berani menjadi diri sendiri, dan untuk menghancurkan segala rasa takut yang selama ini membelenggu. Bab 1. Kekuatan keheningan. Ada kekuatan luar biasa dalam diam yang sering kali terabaikan. Banyak orang berpikir bahwa untuk dihargai atau dihormati, mereka harus berbicara, dan berbicara lagi. Mereka merasa bahwa jika mereka tidak terus-menerus mengisi ruang dengan suara mereka akan diabaikan atau dilupakan. Namun, ada sebuah kebenaran yang lebih dalam yang jarang disadari. Keheningan itu sendiri adalah bentuk pernyataan yang paling kuat. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan ini, diam bukanlah kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Itu adalah pilihan sadar untuk tidak membiarkan kata-kata menguasai dan merusak kedamaian batinmu. Keheningan yang datang dari kedalaman hatimu bukanlah kekosongan. Sebaliknya, itu adalah ruang untuk merenung, untuk memperhatikan setiap gerakan dunia di sekitarmu dengan penuh perhatian. Saat kamu memilih untuk diam, kamu sebenarnya sedang membangun kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar serangkaian kata-kata. Kamu memberi ruang untuk kejujuran, untuk diri yang sejati berbicara, dan itu tidak akan pernah tergerus oleh kebisingan dunia. Keheninganmu mengandung pesan yang tidak perlu dikatakan, karena orang-orang yang benar-benar memahami akan merasakannya. Keheninganmu berbicara lebih keras daripada suara terkeras sekalipun. Bagi mereka yang terjebak dalam egonya, seperti narsisis, keheningan ini bisa menjadi ancaman yang nyata. Mereka terbiasa mengisi ruang dengan kata-kata dan dramanya, mencoba untuk mengendalikan setiap percakapan dan setiap interaksi. Mereka menggunakan kata-kata sebagai alat untuk menciptakan dominasi, untuk mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan agar merasa hidup. Namun ketika mereka dihadapkan dengan seseorang yang mampu berdiri tegak dalam diam, mereka merasa kehilangan kendali. Mereka tak bisa memanipulasi atau mengarahkan perasaan orang tersebut karena tidak ada ruang untuk permainan mereka. Keheninganmu menjadi tembok yang tidak bisa mereka tembus. Keheningan bukan berarti ketidakpedulian. Sebaliknya, itu adalah pernyataan bahwa kamu tidak membutuhkan persetujuan atau pengakuan dari siapapun untuk merasa utuh. Kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri dan kamu tahu bahwa kedamaianmu datang dari dalam, bukan dari luar. Ketika dunia mengharapkan tanggapanmu, kamu memilih untuk tidak terburu-buru memberikan jawaban. Kamu memahami bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab dan tidak semua perasaan perlu dilontarkan.
Dalam dunia yang sering kali terjebak dalam kebisingan, keheninganmu adalah pilihan yang penuh makna. Dan disinilah letak kekuatan sejati yang dimiliki oleh mereka yang tahu cara diam dengan bijaksana. Mereka tidak terjebak dalam permainan duniawi yang mencari pengakuan. Mereka memilih untuk tidak membiarkan ego-ego yang rapuh menarik mereka ke dalam pertarungan yang tidak perlu. Mereka membiarkan diri mereka tetap tenang, tetap utuh, dan tidak tergoyahkan oleh perasaan yang meluap-luap. Ini adalah tanda kebebasan yang sejati, kebebasan dari rasa takut akan penilaian orang lain, kebebasan untuk hanya menjadi dirimu tanpa perlu menjelaskan diri. Dan ketika dunia di sekitarmu mulai bergejolak, mereka yang tidak bisa menemukan kedamaian dalam keheningan akan terdiam, karena mereka tahu bahwa di hadapanmu mereka tak memiliki apa-apa. Bab 2. Menerima dirimu tanpa ragu. Ada sebuah kekuatan yang tidak terlihat dalam diri seseorang yang sepenuhnya menerima dirinya dengan segala kekurangannya dan kelebihannya. Ini bukan tentang keangkuhan atau rasa puas yang berlebihan dengan diri sendiri. Penerimaan diri yang sejati adalah proses yang dalam, yang melibatkan keberanian untuk melihat dirimu apa adanya tanpa filter atau penilaian. Dalam dunia yang sering menghakimi dan menilai berdasarkan penampilan atau kesuksesan, menerima diri sepenuhnya adalah langkah pertama menuju kebebasan yang tak tergoyahkan. Ketika kamu menerima dirimu, kamu melepaskan ketergantungan pada penilaian orang lain. Kamu tidak lagi mencari validasi atau pengakuan dari luar karena kamu sudah menemukan kedamaian dan kekuatan di dalam. Penerimaan ini bukanlah bentuk menyerah atau berpuas diri dalam keadaan yang buruk. Sebaliknya, itu adalah langkah pertama menuju perbaikan yang lebih bijaksana dan lebih sehat. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain untuk merasakan bahwa kamu cukup. Kamu sudah tahu bahwa kamu berharga, bukan karena apa yang kamu capai atau seberapa banyak orang yang menyukaimu, tetapi karena kamu sudah menerima dirimu apa adanya. Bagi mereka yang terbiasa hidup dalam ilusi kebesaran diri, seperti narsisis, penerimaan diri ini adalah sesuatu yang sangat asing. Narsisis hidup dengan maskara kebesaran, membangun citra diri yang sangat bergantung pada pengakuan luar. Mereka berusaha keras untuk memperlihatkan diri mereka sempurna, padahal di dalam mereka takut akan ketidakmampuan untuk memenuhi harapan yang mereka ciptakan sendiri. Saat kamu menerima dirimu sepenuhnya, kamu menyentuh titik lemah mereka yang sangat rapuh, ketakutan mereka akan pengakuan dan penilaian orang lain. Mereka yang terbiasa menuntut perhatian akan melihatmu dengan rasa heran, bahkan ketakutan. Karena bagi mereka, tidak ada yang lebih menakutkan selain seseorang yang tak membutuhkan pujian untuk merasa cukup. Dengan penerimaan diri ini, kamu juga belajar untuk meletakkan batasan dengan lebih tegas. Kamu memahami bahwa tidak semua orang berhak masuk ke dalam hidupmu dan mempengaruhi cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Narsisis akan mencoba untuk melangkahi batasan ini, menggunakan pesona dan manipulasi untuk menarikmu ke dalam permainan mereka. Namun seseorang yang sudah menerima dirinya tahu kapan harus berkata tidak. Kamu tahu bahwa membiarkan dirimu dicurangi atau dimanfaatkan hanya akan mengorbankan kedamaian batin yang telah kamu bangun dengan susah payah. Dengan tegas kamu berkata tidak kepada permainan ego yang tak ada habisnya. Kamu memutuskan untuk tetap berjalan di jalur yang sudah kamu pilih, tanpa tergoyahkan oleh kekuatan luar yang mencoba menarikmu keluar dari dirimu yang sejati. Penerimaan diri juga memberi ruang untuk pertumbuhan. Kamu tidak terjebak dalam penyesalan atau rasa malu akan masa lalu. Kamu menerima semua bagian dari perjalanan hidupmu, baik yang manis maupun yang pahit, sebagai bagian dari proses yang membentuk dirimu menjadi siapa kamu sekarang. Ini adalah dasar dari kekuatan batin yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Ketika kamu berdamai dengan masa lalumu, kamu membebaskan dirimu dari belenggu rasa takut akan penilaian atau penyesalan. Kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil, baik itu sukses atau kegagalan, adalah bagian dari perjalanan hidup yang sangat berharga. Dan dengan itu kamu menjadi seseorang yang tak bisa digoyahkan oleh apapun, bahkan oleh narsisis yang berusaha memanipulasi perasaanmu. Akhirnya, menerima dirimu sepenuhnya adalah tentang merayakan
siapa kamu sebenarnya. Ini bukan sekadar tentang memahami kekuranganmu, tetapi juga tentang merayakan kelebihanmu tanpa rasa takut atau rasa bersalah. Kamu tahu bahwa kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa selain dirimu sendiri untuk diterima atau dihargai. Penerimaan ini memberi kamu kebebasan untuk berbicara, bertindak, dan hidup dengan cara yang paling otentik. Dan dalam kebebasan itu, kamu mulai melihat dunia dengan lebih jernih, tanpa kabut ketakutan atau keraguan. Dunia yang pernah terasa penuh dengan tekanan dan tuntutan, kini menjadi ruang yang lebih luas untuk berkembang, dan itu semua dimulai dengan penerimaan terhadap diri sendiri yang tanpa syarat. Bab 3. Membaca pikiran tanpa berbicara. Ada saat-saat dalam hidup ketika kata-kata tidak diperlukan, ketika hanya energi dan kehadiran yang berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa kita katakan. Dalam dunia yang serba cepat ini, di mana banyak orang berbicara tanpa henti untuk mencari perhatian atau pengakuan, kemampuan untuk membaca situasi, dan orang lain tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun adalah kekuatan yang sangat langka. Kamu yang telah belajar untuk lebih mendengarkan daripada berbicara, memahami bahwa kata-kata hanya sebagian kecil dari komunikasi. Seringkali, pesan terbesar datang melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan bahkan diam itu sendiri. Ini adalah keterampilan yang dimiliki oleh mereka, yang sudah memahami kedalaman diri mereka, yang tahu kapan untuk berbicara dan kapan untuk mendengarkan. Kamu bukan hanya mendengar apa yang dikatakan orang, tetapi kamu merasakan apa yang mereka sembunyikan. Kamu dapat melihat ketidakjujuran di balik senyuman mereka, dan merasakan ketakutan di balik kata-kata yang tampak penuh percaya diri. Kemampuan untuk membaca pikiran tanpa berbicara bukanlah tentang mencari-cari kesalahan atau mencoba menilai, tetapi tentang memahami kedalaman emosi dan ketakutan yang sering kali tersembunyi di balik tindakan dan kata-kata. Bagi seorang narsisis, ini adalah ancaman besar. Mereka yang biasa memanipulasi dengan kata-kata untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seringkali terperangkap dalam permainan mereka sendiri ketika mereka berhadapan dengan seseorang yang tidak terpancing oleh kata-kata kosong mereka. Narsisis hidup untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian, dan mereka sangat bergantung pada respons orang lain untuk merasa penting. Namun, ketika kamu hadir dalam kesunyian dan tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, mereka menjadi bingung. Mereka tidak tahu bagaimana merespons karena mereka tidak dapat membacamu seperti mereka membaca orang lain. Mereka tidak bisa mengendalikanmu dengan kata-kata atau dramanya. Itu adalah ketakutan yang nyata bagi mereka. Mereka yang hidup dengan kebutuhan akan perhatian orang lain, yang terjerat dalam ilusi kontrol, kini merasa tidak berdaya. Membaca pikiran tanpa berbicara juga berarti memiliki kesadaran yang dalam terhadap situasi. Kamu bisa merasakan energi yang ada di sekitar orang-orang, bahkan ketika mereka tidak mengatakan apa-apa. Kamu bisa melihat ketegangan di udara, mendengar kegelisahan dalam diam, dan merasakan perasaan yang tidak diungkapkan. Keterampilan ini datang dengan pengalaman dan kedewasaan. Ketika kamu mulai memahami bahwa setiap perasaan yang kita miliki berbahasa, bahkan tanpa kata-kata. Ini adalah kepekaan yang bisa membantu kamu menavigasi dunia dengan lebih bijaksana. Mengetahui kapan harus memberi ruang dan kapan harus memberi perhatian. Namun, ini bukan hanya tentang membaca orang lain. Ini juga tentang memahami diri sendiri dengan lebih dalam. Ketika kamu mulai membaca pikiran orang lain tanpa perlu berbicara, kamu juga belajar untuk lebih jujur dengan diri sendiri. Kamu tidak lagi menipu diri sendiri dengan apa yang kamu inginkan atau harapkan dari orang lain. Kamu tahu apa yang benar-benar kamu rasakan, dan ini memberi kamu kekuatan untuk bertindak sesuai dengan itu. Kamu tidak terjebak dalam kebingungan atau permainan yang dimainkan orang lain, karena kamu sudah memahami apa yang ada di dalam dirimu, dan itu memberikanmu ketenangan yang luar biasa. Kemampuan untuk membaca situasi tanpa berbicara adalah bentuk perlindungan bagi dirimu sendiri. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan manipulasi dan kebohongan, ini adalah kekuatan untuk menjaga diri tetap utuh. Kamu tahu kapan seseorang sedang berusaha mengarahkan percakapan untuk kepentingan mereka sendiri, dan kamu tahu kapan harus mundur agar tidak terjerat dalam drama yang tidak perlu.
Ini bukan hanya tentang melindungi diri dari narsisis, tetapi juga tentang memahami kapan saatnya untuk berbicara dan kapan saatnya untuk diam, sehingga kamu dapat menjaga integritasmu tanpa membiarkan orang lain merusak kedamaian batinmu. Bab 4. Menghadapi penghinaan dengan ketenangan. Setiap orang pasti pernah merasakan penghinaan, entah itu berupa kata-kata tajam, sikap merendahkan, atau bahkan perlakuan yang tidak adil. Kita semua pernah mengalami momen di mana orang lain berusaha menjatuhkan kita. Namun ada kekuatan yang luar biasa ketika kita memilih untuk merespon penghinaan dengan ketenangan. Di dunia yang seringkali terjebak dalam balas dendam dan perlombaan untuk membuktikan siapa yang lebih unggul, memilih untuk tetap tenang adalah pilihan yang sangat bijaksana, dan itu bukan berarti kita lemah. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kita sudah sangat kuat dalam diri kita sendiri. Ketenangan saat dihadapkan dengan penghinaan adalah seni untuk tidak membiarkan kata-kata atau tindakan orang lain merusak kedamaian batinmu. Ketika seseorang berusaha menyakitimu dengan penghinaan, mereka sebenarnya sedang menunjukkan ketakutan dan ketidakamanan mereka sendiri. Mereka tidak tahu cara menghadapi ketenanganmu, karena mereka terbiasa melihat respons emosional sebagai bentuk kemenangan. Tetapi ketika kamu tidak memberikan mereka reaksi yang mereka cari, ketika kamu tetap tenang dan tidak terbawa arus emosi mereka, mereka menjadi bingung. Mereka tidak tahu bagaimana cara melanjutkan permainan mereka, karena tidak ada umpan yang mereka bisa gunakan untuk menarik perhatianmu. Ini adalah bentuk kekuatan yang tidak banyak orang sadari. Kekuatan terbesar dalam hidup seringkali datang dari kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap hal-hal yang tidak layak untuk direspons. Narsisis misalnya, hidup dengan keyakinan bahwa mereka selalu harus menjadi pusat perhatian, bahwa setiap interaksi harus mengarah pada pengakuan atau pujian bagi mereka. Ketika mereka menyerangmu, mereka ingin melihat apakah kamu akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Apakah kamu akan membela diri, mengungkapkan kemarahanmu, atau terjebak dalam perasaan terluka? Tetapi ketika kamu tidak bereaksi, mereka kehilangan kendali. Mereka tidak bisa lagi menarikmu ke dalam drama mereka. Dan dalam ketenanganmu itu, kamu mengirimkan pesan yang sangat kuat. Kamu tidak membutuhkan mereka untuk merasa baik tentang dirimu sendiri. Kamu sudah cukup, apa adanya. Ketenangan dalam menghadapi penghinaan bukan berarti kamu mengabaikan rasa sakit atau ketidakadilan. Itu adalah kemampuan untuk merasakannya tanpa membiarkannya menguasai dirimu. Setiap penghinaan bisa terasa seperti luka, tetapi kamu belajar untuk tidak membiarkan luka itu mendefinisikan siapa dirimu. Kamu menyadari bahwa perasaan dan emosi adalah bagian dari pengalaman manusia, tetapi mereka tidak harus menentukan bagaimana kamu bertindak. Dalam kedamaianmu, kamu membiarkan rasa sakit itu mengalir tanpa membiarkannya menghentikan langkahmu. Kamu memberi dirimu izin untuk merasa, tetapi tidak memberi izin pada perasaan itu untuk menguasai hidupmu. Ada kekuatan yang sangat besar dalam mengendalikan bagaimana kamu merespons dunia luar. Ketika dunia berusaha menyeretmu ke dalam kebencian atau kemarahan, kamu memilih untuk tetap berada di tempat yang lebih tinggi, tempat kedamaian dan kebijaksanaan. Tidak setiap pertarungan perlu dihadapi, tidak setiap kata yang menyakitkan perlu dibalas. Kamu tahu kapan saatnya untuk berdiri tegak, menjaga diri, dan melangkah maju. Ketenanganmu adalah senjata yang lebih tajam daripada kata-kata kasar atau kebencian. Kamu tahu bahwa mereka yang mencoba merendahkanmu tidak akan pernah bisa mengalahkan kedamaian yang kamu miliki dalam dirimu sendiri. Akhirnya, dalam menghadapi penghinaan dengan ketenangan, kamu memberi pelajaran yang jauh lebih dalam dari sekadar membela diri. Kamu menunjukkan kepada dunia dan kepada mereka yang berusaha menjatuhkanmu bahwa tidak ada yang bisa mengubah siapa dirimu sebenarnya. Bab 5. Memahami ketakutan mereka yang tak terucapkan. Ketika seseorang berusaha menguasai kita atau merendahkan kita, seringkali itu bukan tentang kita sama sekali. Itu lebih tentang ketakutan yang mereka miliki dalam diri mereka sendiri. Narsisis yang selalu tampak yakin dan penuh percaya diri, sebenarnya seringkali dipenuhi oleh ketakutan yang mendalam.
Mereka takut jika orang-orang berhenti memandang mereka sebagai pusat dunia. Mereka takut bahwa jika tidak ada orang yang mengagumi mereka, mereka akan merasa kosong. Mereka menghabiskan hidup mereka mencoba untuk mempertahankan citra yang sempurna, karena mereka percaya bahwa jika orang-orang melihat ketidaksempurnaan mereka, mereka akan ditinggalkan atau ditolak. Namun mereka tidak menyadari bahwa ketakutan terbesar mereka, ketakutan akan penolakan, adalah sesuatu yang hanya bisa mereka atasi dengan menerima diri mereka sendiri. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu mencoba untuk menjadi orang yang bukan diri mereka, hingga akhirnya kehilangan siapa mereka sebenarnya. Ketakutan ini yang tersembunyi dalam setiap tindakan mereka hanya bisa dipahami oleh seseorang yang telah benar-benar berhadapan dengan ketakutannya sendiri. Kamu yang telah menjalani perjalanan panjang untuk menerima dirimu, tahu bagaimana rasanya hidup dengan ketakutan tersebut. Tetapi kamu juga tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Bukan dengan menyembunyikannya, tetapi dengan menghadapinya dengan penuh keberanian. Kamu memahami bahwa ketakutan yang mendorong tindakan narsisis adalah ketakutan akan kehilangan kontrol. Kontrol atas citra diri mereka. Kontrol atas cara orang lain melihat mereka. Mereka takut jika orang-orang mengetahui bahwa mereka tidak sempurna, mereka akan kehilangan segala sesuatu yang mereka banggakan. Namun di balik ketakutan itu, ada kebenaran yang lebih dalam yang mereka coba hindari. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Kita semua memiliki sisi rapuh, dan menerima kerentanannya adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Ketika kamu melihat ketakutan mereka, kamu tidak lagi membenci atau merasa terancam oleh mereka. Sebaliknya, kamu merasakan empati. Kamu tahu bahwa mereka hanya berjuang dengan cara mereka sendiri, meskipun itu salah. Penting untuk menyadari bahwa ketika seseorang mencoba untuk menurunkanmu atau membuatmu merasa kecil, mereka sebenarnya hanya berusaha menutupi ketakutan mereka sendiri. Mereka merasa terancam oleh kenyataan bahwa kamu tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa utuh. Ini adalah sumber ketakutan terbesar bagi seorang narsisis. Bahwa kamu tidak akan terpengaruh oleh permainan mereka, bahwa kamu tidak akan tergoda untuk ikut dalam pencarian kekuasaan atau perhatian yang mereka kejar. Ketika kamu mampu melihat ketakutan mereka, kamu tidak hanya menjadi lebih bijaksana dalam menangani mereka, tetapi kamu juga menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa ketakutan mereka tidak perlu menjadi milikmu. Kamu bisa melepaskannya, dan itu memberi kamu kedamaian yang lebih besar daripada yang mereka bisa bayangkan. Dalam mengerti ketakutan orang lain, kamu tidak hanya menjaga dirimu dari manipulasi mereka, tetapi kamu juga memperkuat dirimu dengan cara yang tak terlihat. Kamu menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, dan lebih bijaksana. Kamu menyadari bahwa di balik setiap serangan atau penghinaan, ada seseorang yang sedang berjuang untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dan meskipun kamu tidak bisa menyelamatkan mereka, kamu bisa memilih untuk tidak terperangkap dalam permainan ketakutan mereka. Kamu bisa memilih untuk tetap berjalan di jalurmu dengan penuh kedamaian dan penerimaan, mengetahui bahwa ketakutan orang lain tidak akan menguasai hidupmu. Bab 6. Kekuatan dari menjadi tidak terlihat. Ada kekuatan luar biasa dalam memilih untuk tidak selalu berada di pusat perhatian. Dunia modern ini sering menganggap bahwa hanya mereka yang selalu terlihat, yang berbicara paling keras, yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Banyak yang terjebak dalam dorongan untuk tampil sempurna di mata orang lain, untuk selalu terlihat aktif, berusaha, dan sibuk. Namun sebenarnya, ada sebuah kebebasan yang luar biasa ketika kamu memilih untuk tidak terjebak dalam pencarian itu. Untuk menjadi tidak terlihat ketika dunia sibuk mencari perhatian. Menjadi tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Itu berarti kamu memilih untuk mengalir dengan tenang, memilih untuk tidak terperangkap dalam kebisingan. Dalam keheninganmu, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk berkembang dengan cara yang lebih dalam dan lebih otentik. Kamu tidak merasa perlu untuk terus-menerus mengungkapkan pencapaianmu atau membuktikan nilai dirimu kepada dunia. Kamu sudah tahu siapa kamu, dan itu cukup. Dengan memilih untuk tidak selalu tampil, kamu memberi dirimu kebebasan untuk menjadi lebih sejati.
Tidak ada lagi tekanan untuk memenuhi harapan orang lain atau menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kebebasan itu adalah hadiah yang sangat berharga. Bagi seseorang yang hidup dengan ego besar, seperti seorang narsisis, ketidakadaan perhatian terhadap diri mereka adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka terbiasa mendapatkan pengakuan, merasa dihargai, dan menjadi pusat perhatian. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi seseorang yang memilih untuk tidak terlibat dalam permainan mereka. Ketika mereka berusaha menarik perhatianmu, mencoba untuk membuat kamu terperangkap dalam kebisingan mereka, kamu memilih untuk tetap tenang, tetap tidak terlihat. Mereka tidak tahu bagaimana merespons karena mereka tak dapat memanipulasi atau mengendalikan seseorang yang tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa bernilai. Menjadi tidak terlihat juga memberi kamu ruang untuk merenung dan berpikir lebih dalam. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi ini, kita sering kali lupa untuk berhenti sejenak dan merenung tentang arah hidup kita. Kita sibuk mengejar apa yang orang lain anggap penting, tapi kita sering lupa untuk mengevaluasi apakah itu benar-benar penting bagi kita. Ketika kamu memilih untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk dunia, kamu memberi kesempatan bagi jiwamu untuk berbicara. Kamu mulai mendengar suara hatimu dengan lebih jelas, tanpa gangguan dari harapan atau penilaian orang lain. Dalam ketenangan itu, kamu menemukan kebenaranmu sendiri dan itu memberi kamu kedamaian yang lebih dalam. Keberanian untuk menjadi tidak terlihat adalah kekuatan yang datang dari dalam. Itu adalah pilihan sadar untuk tidak terbawa oleh arus dunia yang terus-menerus mengajakmu untuk bersaing, untuk membuktikan dirimu, untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kamu memilih untuk tidak terjebak dalam pencarian eksternal itu. Dalam ketenanganmu, kamu menemukan kedamaian yang datang dari hanya menjadi dirimu sendiri tanpa perlu membuktikan atau mengonfirmasi apapun kepada siapapun. Ini adalah bentuk kebebasan yang sejati, kebebasan dari rasa takut akan penilaian orang lain, kebebasan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Dan akhirnya, ketika kamu memilih untuk menjadi tidak terlihat, kamu juga memberi ruang untuk orang lain menemukan jalan mereka sendiri. Dunia yang sering kali terlalu berfokus pada siapa yang lebih besar, lebih terkenal, atau lebih sukses, menjadi lebih ringan ketika ada mereka yang memilih untuk tidak selalu tampil. Keberanianmu untuk menghilang dari sorotan, memberi orang lain izin untuk menjadi diri mereka yang sejati, tanpa merasa perlu untuk menampilkan sesuatu yang bukan mereka. Kamu tidak hanya melindungi kedamaian batinmu, tetapi juga memberi dampak positif kepada mereka yang melihat ketenanganmu dan merasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Bab 7. Menghargai ketulusan dalam hubungan. Di tengah-tengah dunia yang sering kali dibayangi oleh manipulasi dan ketidakjelasan, ada kekuatan yang luar biasa dalam memiliki hubungan yang tulus dan autentik. Banyak orang yang menganggap bahwa hubungan yang sehat dan kuat harus selalu terlihat sempurna di luar. Mereka berpikir bahwa persahabatan atau hubungan apapun harus bebas dari konflik atau ketegangan, bahwa semuanya harus selalu mengalir lancar tanpa hambatan. Namun, kenyataannya, hubungan yang sejati dibangun di atas kejujuran yang mendalam, termasuk dalam menghadapi ketegangan dan perbedaan. Itu bukan tentang menciptakan gambaran sempurna, tetapi tentang menciptakan ruang yang aman untuk menjadi diri kita yang sejati. Hubungan yang tulus dimulai dari keberanian untuk menunjukkan sisi kita yang tidak sempurna. Tidak ada ruang untuk kebohongan atau penyembunyian diri dalam hubungan yang sejati. Ketika kamu membuka diri dengan cara yang autentik, kamu memberi kesempatan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Dalam hubungan yang sehat, ada ruang untuk menjadi rapuh, untuk mengungkapkan ketakutan atau keraguan yang mungkin kamu rasakan tanpa takut akan dihukum atau ditolak. Ketulusan dalam hubungan adalah sebuah dasar yang memungkinkan kedekatan yang lebih dalam, yang tidak terpengaruh oleh ego atau permainan kekuasaan. Namun ini juga berarti bahwa kamu tidak akan mentolerir manipulasi atau kebohongan dalam hubungan. Orang yang memiliki agenda tersembunyi, seperti narsisis, akan berusaha memasuki hidupmu dengan cara yang halus.
mencoba untuk mendapatkan pengaruh atau kendali atas keputusanmu. Mereka seringkali datang dengan pesona atau janji-janji manis, namun di balik itu, mereka hanya mencari keuntungan pribadi. Ketulusan dalam hubungan mengharuskanmu untuk tidak terjebak dalam permainan ini. Kamu belajar untuk mengenali tanda-tanda manipulasi, dan kamu punya kekuatan untuk menetapkan batasan yang sehat. Kamu tahu bahwa hubungan yang sejati tidak dibangun di atas kebutuhan untuk mengendalikan atau mendominasi. Membangun hubungan yang tulus juga berarti bahwa kamu memberikan ruang bagi orang lain untuk berkembang tanpa rasa takut akan penilaian. Kamu tidak mengharapkan mereka untuk menjadi sesuatu yang bukan mereka. Sebaliknya, kamu menghargai mereka untuk siapa mereka, dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Kamu tahu bahwa hubungan yang sejati berfungsi bukan karena kesempurnaan, tetapi karena kemauan kedua belah pihak untuk saling mendukung, untuk menjadi ruang bagi pertumbuhan satu sama lain. Dalam hubungan yang tulus ada kebebasan untuk berubah, untuk berkembang, tanpa takut dihukum atau ditinggalkan. Namun hubungan yang tulus ini bukan hanya tentang memberi, itu juga tentang menerima. Kamu harus siap menerima orang lain dalam kondisi mereka yang paling apa adanya, tanpa harapan atau syarat. Ketulusan dalam hubungan berarti bahwa kamu tidak hanya menginginkan sesuatu dari orang lain, tetapi juga bersedia memberi mereka ruang untuk menjadi diri mereka sendiri. Ini adalah hubungan yang dibangun di atas saling pengertian dan rasa hormat yang dalam, di mana kedua belah pihak merasa aman untuk menjadi dirinya yang paling sejati. Pada akhirnya, hubungan yang tulus adalah perjalanan panjang untuk saling memahami dan mendukung. Itu bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang belajar menerima kekurangan masing-masing dengan hati terbuka. Di dalamnya ada kekuatan yang lebih besar daripada sekadar kata-kata atau janji. Ketulusan membawa kedamaian yang lebih dalam, yang tidak bisa dihancurkan oleh ego atau manipulasi. Ketika kamu memilih untuk menjalin hubungan yang tulus, kamu tidak hanya membangun ikatan yang lebih kuat dengan orang lain, tetapi juga dengan dirimu sendiri. Bab 8. Kebebasan dalam tidak bergantung pada apresiasi. Dalam dunia yang selalu terhubung ini, di mana validasi sosial seringkali menjadi pengukur nilai diri, ada kebebasan yang luar biasa ketika kamu melepaskan ketergantungan pada apresiasi eksternal. Banyak dari kita tumbuh dengan gagasan bahwa kita harus diakui oleh orang lain agar merasa dihargai atau bernilai. Kita bekerja keras, berusaha keras, dan seringkali mengorbankan kebahagiaan kita hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Namun ada kebebasan yang tak terkatakan dalam memahami bahwa kebahagiaan dan harga diri sejati tidak datang dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ketika kamu berhenti bergantung pada pujian atau apresiasi orang lain, kamu mulai menjalani hidupmu dengan cara yang lebih otentik dan lebih bebas. Kamu tidak lagi menunggu pengakuan untuk merasa baik tentang apa yang kamu lakukan atau siapa dirimu. Kamu melakukan hal-hal karena kamu tahu itu penting untukmu, bukan karena kamu mengharapkan tepuk tangan atau pengakuan dari orang lain. Dalam kebebasan ini, kamu menemukan kedamaian yang lebih dalam, kedamaian yang tidak tergantung pada status, penghargaan, atau opini orang lain. Kamu tahu bahwa kamu sudah cukup apa adanya. Bagi seorang narsisis, kebebasan ini adalah sebuah ancaman besar. Mereka yang hidup untuk mendapatkan validasi dari orang lain, yang selalu ingin berada di pusat perhatian, tidak dapat memahami seseorang yang memilih untuk tidak mencari pengakuan mereka. Ketika mereka berusaha membuatmu merasa kurang atau berusaha untuk menarik perhatianmu, mereka terkejut ketika kamu tidak terpengaruh. Mereka tidak tahu bagaimana merespons ketika kamu tidak membutuhkan mereka untuk merasa penting. Ketika kamu memilih untuk tidak bergantung pada apresiasi eksternal, kamu mengirimkan pesan yang sangat kuat, bahwa kamu tidak dibangun oleh pujian orang lain, tetapi oleh pemahaman dalam diri sendiri. Mengapa kita begitu tergantung pada penghargaan orang lain? Karena di dalamnya terdapat rasa ingin diterima, diakui dan dihargai, kebutuhan dasar yang seringkali kita cari di luar diri. Namun ketika kita terus mencari validasi di luar diri, kita menjadi tergantung pada faktor eksternal yang selalu berubah. Apa yang satu orang anggap penting, bisa jadi tidak penting bagi orang lain. Pujian yang datang dari orang-orang tertentu
bisa berubah sewaktu-waktu. Tetapi harga diri yang sejati, yang lahir dari pemahaman diri yang dalam, tidak bisa tergoyahkan oleh pendapat orang lain. Itu adalah batu karang di tengah badai dunia yang selalu berubah. Bebas dari ketergantungan pada apresiasi eksternal adalah bentuk kebebasan yang mendalam. Ketika kamu tidak lagi mencari validasi untuk langkah-langkahmu, kamu memiliki ruang untuk berkembang tanpa rasa takut atau cemas. Kamu tidak takut gagal karena kamu tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar. Kamu tidak takut dianggap tidak cukup baik karena kamu sudah tahu bahwa kamu sudah cukup apa adanya. Ini adalah kebebasan yang datang dari penerimaan penuh terhadap dirimu sendiri yang tidak tergantung pada penilaian orang lain. Sebagai tambahan, kebebasan ini memungkinkanmu untuk menjalani hidup yang lebih penuh dengan makna, bukan untuk memenuhi harapan orang lain, tetapi untuk memenuhi panggilan hidupmu sendiri. Kamu berhenti terjebak dalam permainan perbandingan atau pencarian kesempurnaan, dan mulai mengukur dirimu dengan standar yang lebih tinggi, standar yang datang dari nilai-nilai dan keyakinan pribadimu. Dalam kebebasan itu, kamu menemukan kekuatan untuk terus berjalan meskipun dunia di sekitarmu bergejolak. Kamu tahu bahwa kamu adalah satu-satunya yang dapat mendefinisikan hidupmu, dan itu adalah kebebasan yang sangat kuat. Bab 9. Menghargai diri dalam diam. Kita seringkali mencari validasi dari dunia luar, berusaha membuat orang lain melihat apa yang kita lakukan, siapa kita, dan betapa berharganya kita. Namun ada kekuatan yang jauh lebih besar ketika kita menghargai diri kita sendiri dalam diam, tanpa perlu pengakuan atau tepuk tangan dari orang lain. Menghargai diri dalam diam bukan berarti hidup dalam kesendirian atau mengisolasi diri, tetapi lebih kepada memahami bahwa kita sudah cukup dengan segala yang kita miliki. Itu adalah bentuk penerimaan yang dalam terhadap diri sendiri tanpa perlu mencari pengakuan eksternal. Menghargai diri dalam diam adalah tentang mengenali keberadaanmu tanpa perlu membuktikan apapun. Ketika kamu tidak lagi merasa perlu untuk menunjukkan seberapa besar pencapaianmu atau seberapa baik dirimu dibandingkan dengan orang lain, kamu mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam. Kamu tidak terjebak dalam perlombaan untuk menjadi yang terbaik karena kamu sudah tahu bahwa kamu sudah cukup, dan itu adalah pemberian yang luar biasa. Tidak ada keinginan untuk menunjukkan kelebihanmu karena kamu sudah merasa cukup dalam kesederhanaan dan kejujuran dirimu sendiri. Bagi seorang narsisis, kebebasan untuk menghargai diri dalam diam adalah ancaman besar. Mereka yang terjebak dalam pencarian pengakuan selalu merasa perlu untuk menunjukkan siapa mereka dan apa yang mereka miliki. Mereka takut jika mereka tidak bisa mendapatkan perhatian, mereka akan merasa tidak bernilai. Ketika kamu tidak peduli dengan hal itu, ketika kamu memilih untuk menghargai diri dalam kesunyian, kamu mengguncang dunia mereka. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak membutuhkan mereka untuk merasa berharga. Ketika kamu tidak tergoda untuk membuktikan nilai dirimu melalui penampilan atau pujian, kamu mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa harga dirimu sudah utuh, bahkan tanpa pengakuan orang lain. Ini adalah salah satu bentuk kebijaksanaan yang paling mendalam, kemampuan untuk hidup dalam kedamaian dan keseimbangan, meskipun dunia di sekitarmu terus mencari pengakuan dan tepuk tangan. Menghargai diri dalam diam adalah tentang merasa cukup dengan diri sendiri, tentang menerima bahwa kita tidak perlu menjadi lebih dari apa yang sudah kita capai. Dalam dunia yang seringkali terlalu berfokus pada kesuksesan eksternal, menghargai diri sendiri dalam keheningan adalah cara untuk mengingatkan diri bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari penerimaan yang mendalam terhadap siapa kita. Ketika kita mulai menghargai diri dalam diam, kita juga belajar untuk menghargai orang lain dengan cara yang lebih tulus. Kita tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain atau berharap mereka melihat kita dengan cara tertentu. Sebaliknya, kita belajar untuk menghargai perjalanan masing-masing, baik itu kita atau orang lain. Dalam kedamaian itu, kita menemukan kedalaman hubungan yang lebih berarti, hubungan yang dibangun atas saling menghargai tanpa perlu dipaksakan atau didefinisikan oleh dunia luar. Pada akhirnya, menghargai diri dalam diam adalah bentuk kebebasan sejati.
Itu adalah kebebasan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, tanpa terjebak dalam harapan dan penilaian orang lain. Kamu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh dalam perjalanan hidupmu, karena kamu tahu bahwa kamu sudah cukup, tanpa perlu dibuktikan oleh siapapun. Bab 10. Kekuatan dari ketulusan dalam berbicara. Di dunia yang sering dipenuhi oleh kebohongan dan kepura-puraan, ada kekuatan luar biasa yang terpendam dalam ketulusan kita saat berbicara. Terkadang kita merasa tertekan untuk mengatakan apa yang orang lain ingin dengar atau menyesuaikan kata-kata kita agar dapat diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitar kita. Namun berbicara dengan ketulusan hati adalah tindakan pemberdayaan yang lebih besar dari sekadar berbicara untuk diterima. Ketulusan dalam berbicara bukan hanya tentang mengungkapkan apa yang kita rasakan, tetapi tentang berbicara dengan integritas, berbicara dengan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, meskipun itu mungkin tidak selalu mudah. Ketika kita berbicara dengan ketulusan, kita mengizinkan diri kita untuk menjadi sepenuhnya autentik. Ini adalah bentuk kekuatan yang jarang dipahami oleh banyak orang. Ketulusan dalam berbicara adalah bentuk keberanian yang berasal dari kedalaman diri kita. Dari keyakinan bahwa kita tidak perlu berpura-pura untuk menjadi siapa kita sebenarnya. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menyembunyikan perasaan atau motivasi kita. Kita berbicara karena itu adalah ekspresi sejati dari diri kita, bukan karena kita mencari persetujuan atau pengakuan. Bagi mereka yang terbiasa hidup dengan ego besar, ketulusan kita dalam berbicara adalah ancaman yang sangat besar. Mereka yang dibangun dengan kebohongan dan manipulasi merasa tidak nyaman dengan orang yang berbicara tanpa rasa takut atau keraguan. Ketika kamu berbicara dengan ketulusan, kamu mengguncang fondasi dunia yang mereka coba bangun. Mereka tidak tahu bagaimana merespons seseorang yang tidak bergantung pada penilaian mereka. Ketika kamu berbicara dengan kebenaran yang tidak terbungkus kepura-puraan, kamu memutuskan untuk tidak terjebak dalam permainan kata-kata atau manipulasi yang mereka ciptakan. Kamu memilih untuk berbicara dengan kejujuran, bahkan ketika itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, berbicara dengan ketulusan bukan berarti kita harus mengungkapkan segala hal yang terlintas di pikiran kita tanpa pertimbangan. Ketulusan datang dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tahu kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus mendengarkan. Berbicara dengan ketulusan juga berarti berbicara dengan rasa hormat terhadap orang lain, dengan niat untuk membangun jembatan, bukan dinding. Ini bukan soal mengatakan segalanya yang kita pikirkan, tetapi berbicara dengan niat yang baik, dengan harapan untuk berbagi kebenaran yang dapat membawa pemahaman dan pertumbuhan, bukan hanya untuk memprovokasi atau menyakiti. Ketulusan dalam berbicara juga mengajarkan kita untuk tidak takut pada akibat dari kata-kata kita. Seringkali kita takut bahwa kebenaran yang kita ucapkan akan membuat kita kehilangan sesuatu, baik itu hubungan, pekerjaan, atau status sosial. Namun ketulusan sejati mengajarkan kita bahwa ada kebebasan dalam berbicara tanpa rasa takut akan konsekuensi. Ketika kita berbicara dengan niat yang murni, dengan tujuan untuk menyampaikan kebenaran, kita tidak lagi terikat oleh rasa takut terhadap penilaian atau penolakan. Kita tahu bahwa meskipun kata-kata kita mungkin tidak selalu diterima dengan baik, mereka tetaplah bagian dari keberanian kita untuk hidup dengan integritas. Akhirnya, berbicara dengan ketulusan adalah cara untuk menyembuhkan dunia yang telah terlalu lama terbelenggu oleh kebohongan dan kepura-puraan. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh perbedaan dan kebisingan, ketulusan dalam berkomunikasi adalah sebuah jembatan yang menyatukan. Ketika kita berbicara dengan hati, dengan kebenaran yang tak terbantahkan, kita mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita membuka ruang bagi orang lain untuk menjadi lebih nyata, lebih otentik, dan lebih tulus. Ketulusanmu adalah cahaya yang membimbing mereka yang mungkin merasa terjebak dalam bayang-bayang kebohongan dan kecemasan. Dan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, ketulusan adalah kekuatan yang tak dapat dihancurkan oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang berusaha mengendalikan dunia melalui kebohongan.
Kita hidup di dunia yang seringkali mengajarkan kita untuk menyesuaikan diri, untuk merendahkan diri, dan untuk selalu mencari pengakuan dari orang lain. Tapi sejatinya, kekuatan yang sejati tidak datang dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, melainkan dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri, dari keberanian kita untuk berdiri teguh, untuk tetap autentik, dan untuk tidak terpengaruh oleh kebisingan dunia. Ketika kamu berhenti bermain dalam permainan yang tidak kamu pilih, kamu akan menemukan kedamaian yang luar biasa. Kamu akan melihat bahwa dunia yang dulu tampak menakutkan, kini tidak lebih dari sekadar bayang-bayang. Kamu menjadi satu-satunya penguasa atas hidupmu, dan dengan itu datanglah kekuatan yang tak terhentikan. Jadi ingatlah ini, mereka yang mencoba menundukkanmu dengan egonya, yang berusaha memanipulasi atau mengontrolmu, akan terdiam ketika mereka melihat bahwa kamu sudah lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai daripada yang pernah mereka bayangkan. Kamu bukan lagi bagian dari permainan mereka. Kamu adalah kekuatan yang tak terlihat, namun tak terkalahkan. Dan itu adalah kebebasan yang paling sejati. Teruslah berjalan dengan kepala tegak, dengan hati yang penuh kedamaian, dan percayalah bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kekuatanmu ada di dalam dirimu, dan itu akan membuat dunia diam selamanya.